Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami sahabat privat Inggris. Alhamdulillah sekarang saya akan mencoba untuk membuat konten salah satu dari program sahabat privat ya, yang dimana di situ ada presentasi yang saya berikan. Setelah itu ada diskusi bersama expert dalam setiap materinya. Yang berikutnya kita ada social eksperimen, yang berikutnya juga ada games, dan yang terakhir ada challenge. Oke, kali ini saya akan mencoba social eksperimen. Bagaimana pendapat atau pandangan anak SMA zaman sekarang terhadap bahasa Inggris, atau kita akan kulik lebih dalam isi daripada pemikiran anak-anak kelas SMA tersebut. Apa pandangan mereka? Kita mulai ambil dari tingkatan kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Oke, untuk hari ini alhamdulillah saya kemarin berpikir bahwa akan datang gitu ya untuk social eksperimen, ingin bertanya nih kepada para pelajar dulu lah mungkin ya, baru nanti setelah kita sudah nanya pelajar, kita akan menanya pandangan orang tua nih, dari sudut pandang orang tua. Tapi untuk itu kita kembali lagi, kita akan mencoba bertanya kepada anak setingkat kelas SMA mungkin ya, yang inteleknya sudah mulai ada gitu. Oke, jadi video kali ini akan membahas tentang sejauh mana pandangan anak SMA tentang bahasa Inggris di masa mendatang. Oke, untuk itu kami sudah mempersiapkan anak kelas SMA mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, dan inilah mereka. Yeay. Para mas sedang bersama Kak Fahri. Oke. Kak Fahri kelas berapa nih Kak? Kelas 10. Oke, baik. Kamu sebagai kelas 10, para ini bakal nanya di awal nih buat belum nanti nyari yang kelas 11 dan kelas 12 nih. Soalnya konten hari ini, konten kita saat ini yaitu ingin bertanya kepada sekelas anak SMA jauh mana pandangan dia, pandangan mereka tentang bahasa Inggris gitu Kak Fahri. Insya Allah nggak banyak pertanyaannya, cuma ada 3. Oke, siap? Siap, oke, keren. So, ke pertanyaan yang pertama nih Kak Fahri, penting tidak bahasa Inggris menurut Kak Fahri? Ya, penting banget. Penting banget. Ya. Oke, terus coba mungkin bisa dijelaskan kenapa penting? Mungkin karena saya sendiri kalau bahasa Inggris itu masuk bahasa internasional kan. Betul. Jadi jika saya mungkin bisa kesempatan di luar negeri. Amin. Saya mungkin hanya perlu bahasa Inggris saja. Jadi ya. Iya, bakal mudah lah kalian nanti punya modal buat ke luar negeri. Masa kita ke luar negeri cuma untuk diam. Oke, baik. Ada lagi? Oke, alhamdulillah. Next, pertanyaan yang kedua. Sejauh mana motivasi belajar bahasa Inggrisnya Kak Fahri nih? Apa yang membuat Kak Fahri termotivasi buat semangat belajar bahasa Inggris ya Kak? Iya, saya sering lihat banyak orang yang pandai gitu dengan bahasa Inggris. Menurut saya keren gitu. Ya, keren yang lihat orang bisa bahasa Inggris. Oh, kok bisa sih? Gue pengen bisa gitu ya. Masalah. Ada lagi motivasi selain dari melihat orang-orang sukses tadi yang bisa bahasa Inggris? Apa kira-kira yang membuat Kak Fahri termotivasi lagi? Sudah ya? Oke. Yang ketiga, kalau misalnya tadi sudah mempunyai jawaban penting banget bahasa Inggris, sejauh mana motivasinya juga sudah terjawab. Sekarang para mau tahu usaha apa yang sudah Kak Fahri lakukan nih untuk bisa berbahasa Inggris? Enggak banyak. Banyak. Ya. Oke. Ya, tidak setiap hari saya hafal Vocabulary dihafal setiap hari. Alhamdulillah. Kira-kira berapa tuh? Berapa vocabulary setiap hari? Target mungkin sebulan 100. Bulanan. Wow, luar biasa bulanan. 1 bulan 100. 1 bulan ada 30 hari, berarti 1 hari kan tuh bisa ngapal berapaan? 1 hari 5 kayak gitu ya. Udah itu. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Fahri. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Para mas sudah sedang bersama Rais. Oke, Kak Rais. Kak Rais kelas berapa Kak? Kelas 10. Oh, kelas 10. Oke, baik. Sudah siap? Insyaallah. Insyaallah.
Baik, kita mulai aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu penting atau tidak nih bahasa Inggris menurut Kak Rais? Menurut saya ya penting banget sih. Banget ya, oke. Alhamdulillah. Terus kenapa nih Kak? Bisa dijelaskan kepada kami? Soalnya kan gimana anak muda zaman sekarang tuh kalau chatan aja kan ada bahasa Inggris ya tuh kayak Dicampur-campur ya? Campur-campur misalkan lu lagi ngapain, gua OTW. Kalau kita nggak tahu artinya kan malu. Kita Apa sih OTW ya? Tulis doang tapi nggak tahu artinya malu gitu. Terus sama bahasa Inggris itu sebagai bahasa teknologi. Soalnya kalau di komputer, di game-game, Setuju. di sosial media itu pakai bahasa Inggris. Ya emang sih ada pengaturan bahasa Indonesia, tapi kan ya masa kalau bahasa Inggris yang gampang-gampang di sekitar aja nggak tahu kan malu. Semua orang. Mantap, setuju nih Kak. Ada lagi? Ya buat masa depannya sih, soalnya kalau lihat sekarang tuh zaman sekarang produk-produk itu emang pakainya bahasa Inggris semua. Produk elektronik, produk kecantikan, Dan lain sebagainya ya. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua Kak. Sejauh mana motivasi belajar Kak Rais nih dalam bahasa Inggris tentunya yang sudah ada di dalam diri? Kalau Ana sih pertama motivasinya itu dari Umiana kan Umiana kan pernah jadi bahasa Inggris juga di SMP itu. Jadi ya masa punya bisa anaknya nggak bisa gitu. Iya, terpacu ya. Terus sama buat kalau kan anak kan di pesantren nih kan kalau misalkan kita dakwah nggak harus pakai bahasa Arab. Setuju. Misalkan kita pengen dakwah kan kalau Arab mah udah banyak Islam, ngapain dakwahin lagi kan. Kita misalkan mau ke Eropa kita dakwah pakai bahasa Arab kan nggak nyambung, kita harus pakai bahasa Inggris juga. Sama ya anak kan sama buat kalau nonton film gitu. Jadi kalau filmnya misalkan seru tuh lagi trending yang nggak ada subtitle jadi nggak usah khawatir gitu. Film subtitle kita nggak perlu lihat subtitle, sudah paham ya. Kembali lagi ke yang tadi, ketika antum jadi seorang orator, seorang pembicara atau orang speaker gitu ya, jadi kita hanya merekam atau mungkin ada yang setelah merekam video kita menggunakan bahasa Inggris, itu bisa dilihat oleh seluruh negara, mereka akan paham karena kita berbicaranya dengan bahasa Inggris tadi gitu ya. Kayak lagi itu untuk nambahin teman nggak harus di Indonesia, nggak harus di Indonesia doang. Siapa tahu kita ke luar negeri bisa dapat teman baru. Betul. Sama siapa tahu jodoh kita juga di luar negeri. Ada keinginan jadi orang luar negeri? Mau sih orang Rusia. Orang Rusia, baik. Orang Rusia bicara yang mau nonton silakan. Kak Rais sedang mencari orang Rusia. Oke. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Sejauh mana nih Kak Rais motivasi belajarnya dalam bahasa Inggris ya? Sudah ada usaha aja. Misalnya sih anak paling menghafal kata kerja sehari 10. Masya Allah. Seperti kalau nggak bisa 10 sehari 5. Terus kalau lagi gabut gitu buka-buka buku, nyari-nyari nama benda, ada kata-kata asing nemu di jalan, kepo, langsung translate gitu. Sip. Tiada hari tanpa menghafal ya, walaupun dapat cuma sekiranya lagi bete banget nih, cuma kayaknya menghafal cuma 5 gitu ya, tapi tetap terlaksana ya Kak ya. Insya Allah. Keren. Tetap lanjut usahanya yang jarang dimiliki oleh pelajar-pelajar lain gitu ya. Apa yang anak-anak pelajar lain udah di rumah mah atau udah lagi ada waktu kosong mah istirahatkan gitu kan. Keren Kak Rais. Oke, thank you Kak Rais ya. Sekian selalu, semoga dipermudah dalam menggapai belajar bahasa Inggris yang menguasainya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Rahmat sedang bersama Kak Ali. Oke, Kak Ali apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kelas berapa kali? Kelas 11. Oke, Kak Ali kelas 11. Pertanyaan yang pertama, penting tidak bahasa Inggris menurut Kak Ali? Menurut saya penting ya? Ya, Oke. Kenapa Kak Ali? Karena bahasa Inggris itu bahasa internasional, bahasa hampir seluruh negara itu menggunakan bahasa Inggris. Dan ketika kita mau keluar negeri atau ke negara Inggris, kan di negara Inggris tidak cuma orang Inggris saja, tapi ada orang negara-negara lain, atau enggak kita ke negara Arab, kan tidak cuma orang Arab saja yang di sana. Iya, karena kan Islam itu orang Arab
ya, pasti dikunjungi ya. Dikunjungi dari berbagai negara ya. Negara. Orang Islam kan dari berbagai negara gitu. Tergantung ketika dia datang ke Mekah, datang ke negeri Arab, mereka Bisa ada yang bisa bahasa Inggris. Kita, Betul. ketika kita tersesat kita bisa menggunakan bahasa Inggris dulu. Untuk menanyakan mana letak lebih kita mana. Ya, keren penting ya. penting. Alhamdulillah. Next ke yang kedua ya kak. Sejauh mana motivasi belajarnya nih kak Ali dalam bahasa Inggris itu nih yang sudah tertanam dalam diri ini? Kalau saya, motivasi saya karena saya ingin luar negeri, dan ketika saya luar negeri ke suatu negeri pasti kan dari berbagai daerah ya, bukan apa namanya, bukan misalnya negara Rusia, saya ke negara Rusia, dan ketika saya ke negara Rusia dan di situ kan pasti bukan negara apa orang Rusia saja yang di sana, pasti dari berbagai negara mengunjungi negara Rusia itu. Ya, motivasi yang antum ini ada dalam diri intinya pengen segera baru pengen ada ketika ada kesempatan keluar negeri tidak perlu khawatir lagi ya. Ya betul, berarti poin utamanya kita harus bisa bahasa Inggris dulu. Masuk ke pertanyaan yang terakhir nih kak, yang ketiga ya. Usaha apa yang sudah Kak Ali lakukan nih dalam menggapai pembelajaran bahasa Inggris? Ya, saya sih ketika saya melihat kamus bahasa Inggris, saya pengen cari tahu aja apa ini artinya gitu. Kalau enggak saya lihat buku bahasa Inggris, ada kosakata yang saya tidak mengerti, saya menanyakan teman atau enggak melihat kamus bahasa Inggris. Nah, itu saya ingat dan mempraktekannya, bisa dipraktekkan kepada teman-teman. Oke, berarti ketika kita membuka buku bahasa Inggris ya, di situ ketika kita lihat ada kata yang nggak dimengerti, atau misalnya tahu dengan kamus, terus kemudian dihafal gitu ya. Masya Allah, keren. Iya itu bagus kak. Hebat. Oke, mungkin udah gak ada lagi ya. Terima kasih banyak kali waktunya. Oke, Pak Rama sudah sedang bersama Kak Zidan. Malu-malu. Oke, ayo basic kedua. Pertanyaan yang pertama kak, penting atau enggak nih bahasa Inggris menurut Kak Zidan? Menurut Ana sih penting pak, Penting ya. Baik, coba bisa jelaskan kenapa kak? karena bahasa Inggris itu bahasa yang mendunia Ustaz, Dunia. bahasa yang internasional. Jadi apa ya? Jadi kalau misalnya kita kalau kita belajar Kita paham bahasa Inggris. bahasa Inggris, jadi kita bisa Mudah lah. bisa mudah. Oke, ada lagi? Udah kayak itu. Terus sejauh mana nih motivasi belajarnya bahasa Inggris ini ya, Zidan yang ada dalam diri? Karena apa nih gua termotivasi gitu ya? Atau mungkin karena guru bahasa Inggrisnya nih cantik gitu ya? Atau mungkin karena ada cita-cita yang berkaitan dengan bahasa Inggris sehingga terpacu kayak Zidan untuk semangat belajar bahasa Inggris? Seperti apa kak? Motivasi apa nih? Motivasi Ana sih ini pak apa? Karena ayah kan Masya Allah. ayah Ana guru bahasa Inggris. Oh ya, Guru bahasa Inggris di SMK. SMK. Jadi Ana termotivasi untuk bisa sama kayak ayah Ana bisa belajar bahasa Inggris juga. Bisa apalah bisa paham gitu. Sip. Pas lagi di rumah pernah ditanya tuh, belajar bahasa Inggrisnya mana? Enggak. Pernah. Pernah. Oke, seru ya kayaknya. Guru bahasa Inggris ayahnya. Kalau ibu enggak? Ibu enggak. Oke, siap. Motivasinya luar biasa ayahnya tuh bahasa Inggris. Next, yang ketiga. Usaha apa nih yang sudah Kak Zidan lakukan nih untuk menggapai bahasa Inggris tuh supaya Kak Zidan kuasai? Usahanya sih pak, usahanya ketika Anda melihat apa kata-kata bahasa Inggris yang kurang Anda paham, terus Anda tulis, terus Anda tanya ke teman atau enggak dari kamu artinya itu apa? Dalam melihatnya kata-kata yang nggak paham tuh di mana Kak? Misalkan kata-kata yang ada di buku, kata-kata yang ada di sekitar kita. Oke.
bacaan suka baca nggak nih Kak Jidan? Suka lumayan. Oke, maksudnya tadi bukunya buku apa? Buku novel bahasa Inggris apa buku pelajaran bahasa Inggris? Untuk pelajaran, untuk novel juga. Novel juga ya. Ya pasti terpacu kita kalau nge-boarding itu penting ya. Kenapa sih harus buku pelajaran doang gitu? Kalau ketika buku novel atau buku yang lain sebagainya ada bahasa Inggris, kenapa nggak kita baca koran bahasa Inggris dan lain sebagainya? Gitu Kak Jidan ya? Luar biasa. Oke, alhamdulillah sudah cukup Kak Jidan. Terima kasih atas waktunya. Ya, sekarang Pak Rama sudah bersama dengan Kak Muzaki. Oke, Kak Muzaki. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita mulai saja. Yang pertama, penting atau tidak nih bahasa Inggris menurut Kak Muzaki? Menurut Ana penting sih. Penting. Oke, baik. Coba bisa dijelaskan Kak, kenapa? Karena setiap individu nantinya pasti akan butuh yang namanya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris kan bahasa internasional. Betul. Jadi kita harus bisa kalau zaman sekarang tuh bahasa Inggris. Soalnya nanti ke depannya akan banyak ini pasar internasional, otomatis jadi setiap individu harus bisa bahasa Inggris. Yang terutama itu kepada mahasiswa, orang-orang yang sekarang muda istilahnya. Oke, Masya Allah, keren. Intinya lebih ke masa depan gitu ya, sangat masa depan. dipentingkan. Ya Allah, keren jawabannya. Baik, lanjut pertanyaan kedua ya Kak ya. Alhamdulillah tadi mantap itu jawaban pertamanya. Yang kedua ini, sejauh mana motivasi belajar bahasa Inggrisnya Kak Zaki nih yang ada di dalam diri kita? Mungkin bisa ceritakan. Kalau motivasinya sih kan kembali ke yang tadi ya. Setiap individu harus bisa bahasa Inggris karena nanti kedepannya akan ada pasar internasional atau apalah yang membutuhkan bahasa Inggris memang karena itu bahasa internasional. Jadi mulai dari situ anak mulai berpikir kenapa nggak belajar bahasa Inggris sih buat kedepannya nanti. Ya, baik. Sip. Next yang terakhir ya Kak ya. Ya. Usaha apa yang sudah Kak Zaki lakukan dalam menguasai bahasa Inggris ini? Kalau usahanya anak mulai dari memperbanyak kosakata dan mempraktekannya. Dari kosakata itu supaya anak tidak lupa lagi. Soalnya penting buat mempraktekkan dengan berbicara satu sama lain dengan bahasa Inggris, otomatis kosakata yang kita telah hafalkan akan teringat dan mudah dihafal lagi. Hafal praktekan. Keren. Itu istiqomahnya yang sangat dibutuhkan luar biasa ya. Oke, alhamdulillah. Semoga usahanya itu yang akan dijalankan Kak Zaki lancar sehingga nanti Kak Zaki bakal sukses dalam bisa berbahasa Inggris. Terima kasih waktunya Kak. Ya. Ya, alhamdulillah Pak Rahmat sedang bersama Nabil. Kak Nabil. Oke Kak Nabil, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kelas berapa nih Kak Nabil? Kelas 12. Kelas 12. Wah, kayaknya masih bisa lumayan nih. Seperti yang tadi ya Kak ya, sudah di kelasnya. Pak Rahmat di sini ingin tahu apa nih pandangan Kak Nabil nih, orang kelas 12 SMA tentang bahasa Inggris nih ya. Siap? Siap. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Penting atau tidak nih bahasa Inggris buat Kak Nabil? Menurut Ana sih penting banget. Penting banget, pakai banget ya. Oke. Karena Oke, coba bisa dijelaskan kenapa Kak? ketika kita bisa bahasa Inggris itu kita bisa menggenggam dunia. Masya Allah, genggam. Kita ketika kita mau kemana aja pun, dimanapun itu, kapanpun kita siap, tidak takut untuk kemana aja gitu. Mau ketemu, misalnya mau ketemu orang manapun itu kita nggak perlu khawatir gitu, karena ya kita bisa berbicara kepada mereka gitu, nggak takut ketipu misalnya itu. Betul. Terus Setuju. ya bahasa Inggris tuh ketika saya mampu bicara, ya otomatis semua orang yang melihat saya tuh kayak misalnya di Indonesia, di lingkungan saya tuh kayak wih hebat gitu. Saya sih maksud seperti itu. Dan Perkampungan atau perkotaan tuh kira-kira? di perkampungan. Perkampungan kan? Nah, luar biasa nanti kayak. Padahal saya cuma berbicaranya hanya sebatas Sederhana. ya itu aja. Setuju, Terus setuju. ya apalagi di zaman sekarang kan ya, itu di saingan semakin ketat ya. Nah di Indonesia ini harusnya itu emang ditingkatkan lagi bahasa Inggrisnya, karena ya perlu motivasi yang tinggi lagi, karena seperti orang-orang luar tuh nanti datang ke sini terus menipu kita atau segala macam hal yang takutkan gitu. Betul keren. Ini itu penting banget. Penting banget ya.
Insya Allah jawaban luar biasa kita dapatkan dari kakak kelas 12 ini. Yang kedua nih kak, sejauh mana motivasi belajar bahasa Inggrisnya kak Nabil nih? Yang ada dalam diri kak Nabil. Motivasi anak sejauh ini kan mungkin anak ingin keluar negeri kan. Karena ingin keluar negeri, ingin keliling dunia seperti Eropa, seperti negara-negara yang lain yang apa namanya seperti Amerika gitu, yang bagus di sana ya, Inggrisnya mungkin ya, karena ingin ya menjelajah dunia lah. Ya amin amin. Terus anak juga ingin punya bisnis travel kan, kan otomatis itu kan keliling-keliling dunia kan. Betul. Travel ya. Amin. Terus Diulana juga ini sih apa namanya ada punya Dela kayak Cristiano Ronaldo, walaupun dia orang Portugal tapi kayak bisa Inggris juga Bisa bahasa Inggris dipelajari di seluruh negara kan. Iya, Kita sebenarnya nggak takut. Betul. ingin ngomong langsung lah. Masa kita pakai itu berperantara buat ngomong ya ke idola kita. Tadi kan pasti kita tegur sapa, tentu dan lain sebagainya. Idola ya kan. Insya Allah lah. Oke, bagus banget dari mulai tadi argumenan tentang penting atau tidak bahasa Inggris, terus motivasi belajar juga udah mantap nih. Sekarang para pengen tahu nih, penasaran. Usaha apa yang sudah Kak Nabil lakukan nih untuk menggapai pembelajaran bahasa Inggris tadi tuh Kak? Usaha yang udah lakukan selama ini Tat ya. Anak pertama sih mungkin dulu anak tuh ini dari sedikit cerita nih ya. Ya, Awalnya tuh juga anak apa? nggak suka bahasa Inggris Tat. Tadi awalnya nggak suka, oke. Saya apa namanya Menarik lebih ini. suka bahasa Arab. Lebih suka Oh, lebih suka bahasa ya. Arab. Ya, tapi ketika saya termotivasi dengan apa ya? Ketika melihat orang-orang di TV gitu kan. Orang luar biasa tentunya. Ketika melihat saya dia bisa bahasa Inggris ini kayak keren sekali gitu. Terus saya kayak seolah-olah emang lebih banyak bahasa Inggris gitu daripada ketimbang bahasa Arab tuh. Jadi saya ingin menguasai mungkin dua bahasa itu kan. Amin. Dan Itu suruh berhenti. dan apa ya, jadi saya mulai gimana caranya nih, saya tanya-tanya ke Ustadz saya gimana caranya untuk mulai baca Inggris, dan saya coba mulai mungkin kata-kata sehari-hari dulu dan saya ketika melihat sesuatu yang tidak tahu di sekitar saya itu saya pelajari, saya tulis dulu, kemudian saya tanya artinya itu ke Ustadz saya, guru-guru saya, Guru-guru bahasa Inggrisnya ya. Oke, siap. Mantap. Aduh, keren-keren semua nih jawabannya. Terlihat ya kelas 12 itu argumennya luar biasa sekali. Oke, mungkin segitu aja Kak Nabil. Terima kasih banyak sebelumnya, Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung video. Alhamdulillah bagi yang telah menyaksikan video ini, semoga termotivasi untuk menge-share video ini dan memberitahukan, mengajak semuanya ya, baik dari kerabat, saudara, teman maupun semuanya, diajak semua ya. Oke, kami semua yang telah syuting ini ingin pamit. Dadah semua. Jangan lupa